Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu dengan topik perangkat keras pemrosesan. Silahkan dengarkan ya nak ya. Ananda, perangkat keras itu adalah urutan atau pelaksanaan kejadian yang saling terkait secara bersama-sama. Jadi mengubah masukan atau input menjadi keluaran. Bisa dilakukan oleh manusia, bisa juga oleh komputer ya. Perhatikan ke depan, di sini ada CPU atau otaknya komputer atau disebut juga prosesor. Ini adalah perangkat keras pemrosesan dalam komputer ya. Jadi CPU itu adalah Central Processing Unit, yaitu alat proses yang utama, yang paling penting yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data dari mulai input atau masukan data, prosesnya, lalu keluarannya ke peralatan output ya nak ya. Ananda, CPU menurut fungsi operasionalnya itu dibagi menjadi 3. Ada ALU, Arithmetic Logical Unit, ada Control Unit atau CU, dan ada Register. Tahukah Ananda, ALU ini digunakan untuk semua proses yang membutuhkan perhitungan atau perbandingan cara logika. Sedangkan CU digunakan untuk pengendalian semua peralatan. Dan register tempat menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU ya nak ya. Ini ada beberapa perangkat dalam CPU ya. Ada motherboard, prosesor, memori, hard disk, PGA card, power supply, sound card, dan cooling fan. Perhatikan, ini adalah gambar motherboard, yaitu tempat untuk meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer dari mulai prosesor, RAM, hard disk, PGA, maupun semua soket-soket dan slot dari sebuah komputer. Ananda, motherboard berdasarkan form factor itu dibagi 3 jenis. Ada motherboard ATX, ada BTX, dan ada ITX. Sedangkan prosesor adalah otak pemroses atau pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja. Ukurannya biasanya menggunakan MHz atau hitungan kecepatan dalam mengolah data. Jenis-jenis prosesor berdasarkan pabrik pembuatnya itu ada 5, diantaranya prosesor Intel, bisa dilihat di sini jenisnya. Ada prosesor AMD ya, ada jenisnya juga di situ. Ada juga prosesor Apple, nih ada jenis-jenisnya. Ada prosesor Cairicpia dan ada prosesor IBM ya, terlihat jenisnya. Selanjutnya adalah memori, yaitu tempat menyimpan data sementara pada komputer. Jadi semakin besar kapasitas memorinya, maka data yang akan ditampungnya juga semakin besar ya. Memori dibagi menjadi 2. Ada memori eksternal atau ROM, read only memory, dan memori internal atau RAM, random access memory ya. Ananda, ROM itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang. Biasanya disediakan oleh vendor komputer atau pabrik yang berisi program atau data ya. Sedangkan RAM itu memori yang isinya dapat diganti-ganti, sifatnya cepat dalam menyimpan dan mengambil data. Ananda, ingat ya, hard disk itu adalah tempat menyimpan data pada CPU, oke? Ananda, PGA card itu berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar ya, dan berupa kartu elektronik. Selanjutnya ada power supply atau PSU yang berfungsi memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja ya. Sound card ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara sehingga lagu-lagu bisa kita dengar melalui speaker yang dihubungkan kepada komputer.
Satu lagi, jangan dilupakan cooling fan karena fungsinya sangat vital dalam menjaga suhu CPU ya nak. Nanda yang soleh dan soleha, sebelum ibu undur diri, silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perangkat keras pemrosesan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan CPU? Dan yang ketiga, sebutkan perangkat-perangkat yang ada di dalam CPU. Selamat bekerja dan semoga bahagia. Salam hangat dari Ibu. Terima kasih.